Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya bakal mengajukan diri menjadi Justice Collaborator dan siap buka-bukaan soal siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi di program makan bergizi gratis. Bagaimana menuntaskan kasus ini, sekaligus memperbaiki tata kelola MBG agar lebih efisien dan bebas konflik kepentingan? Malam hari ini kami juga akan menghadirkan ulasan mengenai Timnas Indonesia yang bakal menghadapi Oman di FIFA Matchday malam hari ini. Lalu sejauh mana pertandingan ini kemudian menjadi tolak ukur kemajuan Timnas di bawah pelatih John Hartman? Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali dengan informasi, polisi menangkap 2 penjamret seorang siswi SMP di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang ditangkap terakhir merupakan eksekutor yang merampas ponsel korban. Selamat dulu je. Sini lupa tadi. Ini adalah rekaman kamera pemantau atau CCTV saat 2 tersangka menjamret ponsel milik siswi SMP di Jalan Depasawi Luar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 22 April lalu. Korban yang berusaha mempertahankan ponselnya terjatuh dan terseret di jalan. Setelah menangkap pelaku pertama, polisi kemudian meringkus pelaku kedua berinisial T yang berperan sebagai eksekutor perampas ponsel korban pada Rabu malam. Dari hasil pendalaman, T merupakan residivis kasus serupa. Selamat dulu je. Yang pertama diamankan itu adalah peranannya Yogi, sedangkan yang terakhir ini kita amankan adalah eksekutor. Barang bukti sementara dalam pencarian karena menurut pelaku sudah dijual. Ya, si Tri ini adalah memang pelaku, dia sudah residivis. Kita interogasi yang paling itu sudah 3 kali. Saudara, penculik dan pembunuh bocah berusia 7 tahun di Kutai Timur, Kalimantan Timur akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Kasus bermula dari kejadian penculikan yang terjadi pada 1 Juni lalu. Pelaku pernah mengantar orang tua korban 6 bulan lalu. Saat itu pelaku mencuri dengar bahwa orang tua korban menyebut uang sebesar 1 miliar rupiah. Karena gelap mata, karena punya hutang, kemudian muncul niat jahat untuk menculik anak dari penumpang tersebut. Pelaku sempat meminta uang tebusan sebesar 200 juta rupiah kepada keluarga korban untuk melunasi utangnya. Namun korban malah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Motif pembunuhan masih didalami. Motif ekonomi, karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Pak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan. Diduga pecah ban, mobil tangki BBM yang sedang melaju di Jalan Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat terbakar. Stamina kilometer 207. Api semakin membesar komandan. Izin melaporkan pemadaman. Kecelakaan tunggal bermula dari pecah ban yang mengakibatkan terjadinya gesekan pada pelek ban sehingga menyebabkan percikan api dan membuat seluruh mobil tangki BBM terbakar. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa sebab sopir dan kernet berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil terbakar. Penyelidikan lebih lanjut, sopir mobil tangki BBM dimintai keterangan oleh polisi. Kilometer 207. Api semakin membesar komandan. Izin melaporkan pemadaman. Mengalami trouble
di ban belakang sebelah kanan diduga pecah ban. Mungkin ada gesekan pelek, disinyalir diduga gesekan pelek mengakibatkan percikan api dan merebet ke bahan bakar BBM yang ditarik oleh kendaraan tangki tersebut. Informasi berikutnya, polisi dan petugas Bea Cukai dari Bandara Juanda Sidoarjo menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis etomidat cair senilai 45 miliar rupiah. Petugas menangkap 2 warga negara Malaysia asal Sarawak yang diduga merupakan sindikat pengedar narkotika jaringan internasional. Inilah video amatir penangkapan salah satu tersangka pengedar narkotika cair etomidat oleh aparat gabungan dari Satres Narkoba Polresta Sidoarjo bersama petugas Bea Cukai Juanda. Terbongkarnya sindikat ini berawal dari kecurigaan petugas dengan gerak-gerik pelaku saat melewati pemeriksaan Sinar X di Terminal Kedatangan Internasional. Dari penangkapan warga Sarawak Malaysia yang diduga sebagai kurir ini, polisi akhirnya berhasil meringkus MR, warga Sarawak Malaysia lainnya, di sebuah hotel di kawasan Jakarta. MR diketahui merupakan pemesan obat anestesi medis yang saat ini telah masuk kategori narkotika golongan 2 di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku menjalankan perintah dari seorang pengendali berinisial H yang merupakan warga negara Malaysia yang saat ini tengah berada di Thailand. Akan dapat hasilkan 6.500 pot, ya pot. Kemudian nilai ekonomisnya adalah 45 miliar. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan polisi mewarnai penangkapan pengedar sabu di Kendari. 1 dari 2 pelaku yang mengetahui kedatangan polisi mencoba kabur tanpa busana. Ini adalah detik-detik saat tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Rabu lalu. Mengetahui kedatangan polisi, 1 dari 2 pelaku yakni AM mencoba kabur dengan mendobrak pintu rumah bagian belakang. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke udara hingga akhirnya pelaku yang lari tanpa busana diciduk tanpa perlawanan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti sabu dengan berat total 8,38 gram. Kita lakukan penangkapan, namun tersangka dia sempat lari lewat samping rumah dan dijebol pintu. Setelah itu lari, kami buru dan kami melakukan tembakan peringatan. Setelah itu target kami amankan di jalan, dan posisi target itu pada saat itu telanjang, dia jatuh handuknya seperti itu. Berapa orang tersangka yang diamankan dari pengungkapan ini, Pak? Sementara 2 orang. Usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, penyidik KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim saudara menyegel beberapa ruang di rumah tersangka Silmi untuk menguatkan barang bukti elektronik dan bukti transfer perbankan terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal sementara WNA. Dugaan pemerasan ini diduga telah dilakukan mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim sejak dirinya masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024. 8 tersangka termasuk mantan Wamen IMIPA Silmi Karim melakukan pemaksaan permintaan jatah kepada warga negara asing yang ingin mengurus pengajuan izin tinggal terbatas di Indonesia. Padahal izin pengajuan bisa dilakukan secara daring. Telah melakukan penyegelan beberapa ruang di rumah saudara SK yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana ruang-ruang tersebut diduga ada bukti yang bisa mendukung dalam proses penanganan perkara ini. Sehingga dalam kegiatan penggeledahan ini tentunya bertujuan untuk melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan oleh
penyidik. Jadi Beberapa bukti diamankan penyidik seperti 7 mobil, 15 motor, dan 500 gram emas. Setiap minggunya tersangka Silmi menerima jatah 100 juta rupiah dari kasus pemerasan izin tinggal sementara WNA menggunakan rekening orang lain. Uang tersebut kemudian dibelikan emas dan bahkan saat membeli rumah, tersangka justru menggunakan kepingan emas untuk pembayaran rumah. Setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu, gitu. Dan uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas, ya bahkan pada saat melakukan pembelian rumah itu ada palet, termasuk juga barang putih juga yang sudah disita. Ini pembayarannya juga tidak biasa. Biasanya transaksional, pembelian barang tidak bergerak, itu menggunakan rupiah, ya transaksinya di bank, transfer dan lain-lain, tapi ini menggunakan kepingan emas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengaku sering menerima laporan dugaan pungli atau pungutan liar di lingkungan imigrasi dan meminta KPK menelusuri potensi penyimpangan hingga ke berbagai daerah. Menurut Yusril, penyidikan ini perlu dijadikan momentum mengungkap berbagai celah penyimpangan yang masih terjadi di lingkungan keimigrasian. Pemeriksaan juga diharapkan tidak hanya fokus pada satu kantor imigrasi saja, melainkan dapat menjangkau wilayah lain yang punya potensi masalah serupa. Saya terus memonitor perkembangan kasus penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di jajaran imigrasi, khususnya di kantor imigrasi Jakarta Barat yang telah disidik oleh KPK, dan memang saya mendapat banyak sekali masukan dari masyarakat. Masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan termasuk pungutan liar yang terjadi dan dilakukan oleh jajaran birokrasi di berbagai tempat, dan ini merupakan satu masukan penting, ya, apalagi setelah KPK telah mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi baik terjadi pada tahun 2023-2024 maupun yang terjadi sekarang ini. Purbaya Yudi Sadewa membantah rumor dirinya mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Aku Viva begitu murni, jernih dari luar, sejuk dari dalam. Karena lahir dari sumber yang terjaga, disempurnakan oleh 7 tahap nanopurifikasi, memilih mineral baik, dan menjaga kemurnian di tiap teguknya. Sejuk banget. Murninya berasa. Inilah air untuk sejukan hidup sepenuhnya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Postur tubuh dan saraf sehat bikin aktivitas jadi lebih nyaman. Aduh, kebas, kesemutan. Minum Hemavitol Neuroforte untuk obati kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik. Baru Hemavitol Neuro untuk cegah datang lagi. Hemavitol Neuroforte obati, Hemavitol Neuro cegah. Neuroaktif formula vitamin B1, B6, dan B12 obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Saraf sehat, aktivitas kembali lancar. Dari Hemavitol, merek yang dipercaya sejak 1977. Aduh, sakit pinggang minum Oskadon SP. Aduh, nyari kram kemas kesemutan. Minum Oskadon SP Neuro. Oskadon SP dan Oskadon SP Neuro aktif redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, let's go, pancenoye. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat,
Nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Aku Viva begitu murni, jernih dari luar, sejuk dari dalam. Karena lahir dari sumber yang terjaga, disempurnakan oleh 7 tahap nanopurifikasi, memilih mineral baik, dan menjaga kemurnian di tiap teguknya. Sejuk banget. Murninya berasa. Inilah air untuk sejukkan hidup sepenuhnya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun 245,01 poin atau 4,2% ke level 5.594 Jumat sore. Sekitar 656 saham turun hari ini, sementara 115 lainnya naik dan sisanya 188 emiten stagnan. Penurunan dipicu sektor saham seperti energi yang jatuh 5,73%, kemudian ada transportasi yang anjlok 5,97% dan infrastruktur yang merosot 5,3%. Saham teknologi juga turun sekitar 4,88%, ada properti yang turun 4,02% dan keuangan turun 3,72%. Sebelumnya IHSG kembali melemah 2,99% ke level 5.660 saat pembukaan perdagangan di sesi kedua Jumat siang. Pelemahan ini terjadi pada hampir seluruh indeks sektoral. Sebelum sesi pertama perdagangan ditutup, IHSG juga merosot 2,53% pada level 5.692. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Nilai tukar rupiah telah menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat sejak Kamis kemarin. Menteri Keuangan Purbaya Yodi Sadewa menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah masih dalam perhitungan pemerintah. Purbaya mengatakan kurs rupiah yang telah melewati asumsi makro APBN 2026 tidak berdampak banyak terhadap anggaran negara, termasuk beban pembayaran kupon bunga utang dalam bentuk dolar AS. Dalam asumsi makro 2026, level rupiah berada di rentang 16.500 per dolar Amerika Serikat. Namun menurut Purbaya, asumsi ini berubah setelah Perang Timur Tengah yang kemudian memicu pada harga minyak dunia yang naik. Jadi dolar ke dolarnya sama, natural hedge, nggak ada beban tambahan ke kita. Kecuali saya beli dolar untuk untuk bayar utang itu. Tapi kan tahun ini kita terbitkan juga government bond global yang income-nya dolar. Harusnya disesuaikan dengan pembayaran utang, minimal udah nutupin kan. Pasti tertutup. Jadi dari sisi pembayaran bunga, pembayaran utang, faktor rupiah dampaknya amat minim. Subsidi energi kan udah kita hitung. Pasti signifikan, tapi udah kita hitung di waktu hitung-hitungan yang sebelumnya tuh harga minyak asumsinya $100 per barrel. Waktu itu saya nggak sebutkan juga sebetulnya asumsi perhitungan nilai tukarnya nggak sama dengan APBN, udah jauh di atas. Tapi tentunya nggak saya sebutkan ke publik, takutnya ntar orang bilang Menteri Keuangan maunya rupiah melemah, nanti saya disalahin lagi. Tapi nggak jauh dari level yang sekarang, jadi saya nggak harus merubah simulasi APBN kita. Soal melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkoordinasi secara intens dengan Bank Indonesia dan OJK untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Prasetyo Hadi juga menegaskan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih terjaga ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia kuat. Pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Sementara itu Purbaya membantah rumor dirinya mundur dari jabatan Menteri Keuangan saat konferensi pers APBN kita Jumat siang. Sambil berkelakar, ia menegaskan tetap mengikut perintah Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan. Sebelumnya Kamis kemarin di Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah membantah rumor bahwa Purbaya mundur sebagai Menteri Keuangan. Terus kalau saya maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi enggak itu mana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Enggak ada itu enggak. Mungkin kurang beralasan. Kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita. Informasi berikutnya, usai ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi di lingkup Badan Gizi Nasional dengan memeriksa Dadan Hindayana Kamis kemarin. Pemeriksaan berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selama 5 jam Dadan diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dadan bersama 2 mantan wakil kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung diduga melakukan intervensi verifikasi mitra SPBG. Terafiliasi dengan Yayasan Mitra, melakukan penggelembungan anggaran pengadaan barang hingga terlibat jual beli titik dapur SPPG. Mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya sempat memberikan pernyataan terkait dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional yang menyeret namanya dalam praktik jual beli titik SPPG dan pengadaan barang. Pernyataan ini disampaikan Sony dalam wawancara terakhir secara eksklusif di Tribun News pada 2 Juni 2026 atau sehari sebelum dirinya ditangkap penyidik Kejagung.
saya tidak pernah menjual titik. Rame itu Dadan dan Sony itu apa namanya biangnya korupsi di BGN gitu kan. Saya bilang, apa? Korupsi yang mana? Sepeda motor? Adukan ke KPK siapa itu apa namanya pelaku-pelaku di balik sepeda motor. Nah gitu. Ada nggak? 1000%, 1000% saya nggak ada gitu kan. Masalah laptop, masalah apa? Enggak. Semua proses pengadaan di BGN itu melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dan itu dilakukan oleh PPK. Apabila terjadi penyimpangan di dalamnya, itu sudah ranah aparat penegak hukum. Kan seperti itu. Termasuk jadi BGN tidak menghalangi kemudian apakah tentang kasus laptop, kasus apa namanya kaos kaki, sepeda motor dan lain-lain. Nggak ada masalah. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya menyebut bakal mengajukan permohonan menjadi justice collaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dalam kasus ini, Sony Sonjaya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Dadan Hindayana dan Lodewijk Pusung. Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan Krisnamurti selaku kuasa hukum Sony Sonjaya, ia mengatakan Pak Sony menyatakan siap menjadi justice kolaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sdeyang akan langsung memperbaiki tata kelola MBG di bawah kepemimpinannya pasca kasus dugaan korupsi yang menjerat Dadan Hindayana dan 2 mantan wakil kepala BGN. Langkah pertama yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas dari MBG. Efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Saudara, dugaan korupsi yang menyeret pejabat di Badan Gizi Nasional termasuk nama Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana tata kelola anggaran negara. Apakah efisiensi anggaran yang diusung oleh kepala BGN Nani Sdeyang ini bisa meminimkan celah korupsi di masa mendatang? Lalu bagaimana memastikan efisiensi tidak sekedar menjadi penghematan di atas kertas saja, serta bagaimana pula dengan bentuk pengawasannya, terutama soal kualitas program makan bergizi gratis ini jika benar efisiensi anggaran diberlakukan. Kita akan membahasnya bersama Batra Bano, juru bicara Partai Gerindra. Mas Batra, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan hadir juga ada Danang Widyoko, Sekjen Transparency International Indonesia. Mas Danang, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Saya mau ke Mas Batra dulu. Mas Batra, tadi Kepala BGN yang baru menyebut bahwa akan ada efisiensi anggaran, tapi tidak merusak kualitas dari MBG. Emangnya ini bisa menjamin atau satu-satunya jaminan bahwa dengan efisiensi anggaran MBG, maka tidak ada lagi nih praktik-praktik dugaan korupsi di sana? Ya, ini kan program strategis Presiden Prabowo Subianto dan memang ini adalah program yang cakupannya sangat luas karena target pemanfaatannya kan kurang lebih sekitar 82 juta penerima manfaat. Nah, maka dari itu tentu juga membutuhkan anggaran yang sangat besar karena targetnya memang sangat banyak juga penerima manfaatnya, mulai dari anak sekolah, terus balita, terus kemudian juga ibu hamil. Dan ini adalah program yang menurut hemat kami sangat bagus ya, tujuannya sangat mulia ya, karena untuk bagaimana agar anak-anak kita di masa yang akan datang
kualitas sumber daya manusianya bisa diperbaiki, terus kemudian juga kualitas gizinya juga bisa diperbaiki, dan pada saatnya nanti insya Allah Indonesia di masa-masa yang akan datang akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana apa yang menjadi cita-cita Pak Prabowo. Nah, tentu dengan itu semua maka pastilah menggunakan anggaran yang begitu banyak, tetapi berdasarkan evaluasi yang diterima oleh Pak Prabowo dengan kejadian beberapa hari terakhir ini dan selama kurang lebih 1,5 tahun program MBG ini berjalan, Pak Prabowo juga mendapatkan banyak laporan-laporan terkait dengan dugaan penyelewengan, terutama terkait dengan pengelolaan BGN ini. Nah, maka dari itu, atas dasar itu kemudian Pak Prabowo mengambil sikap tegas memberhentikan Kepala BGN dan kedua wakilnya, dan kemarin juga terkait soal efisiensi anggaran itu kepada Kepala BGN yang baru sudah diinstruksikan ada beberapa hal instruksi Presiden. Yang pertama, tentu Presiden ingin agar ada refocusing anggaran. Kenapa? Karena anggaran yang besar ini kalau tidak tepat sasaran juga maka itu pasti terjadi, ada potensi terjadi celah penyelewengan. Maka dari itu Pak Prabowo pengennya bahwa program yang menggunakan anggaran yang sangat besar ini harus ada refocusing supaya lebih tepat sasaran. Misalnya apa yang tadinya mungkin hal-hal yang tidak penting ya, terutama misalnya kayak kemarin pengadaan motor, terus kaos kaki. Oke, kita belum sampai ke sana Mas Batra. Saya balik lagi. Jadi artinya apakah ini hanya jalan satu-satunya jaminan bahwa tidak akan ada penyelewengan dana atau celah-celah korupsi dengan adanya efisiensi anggaran ini? Ya, tentu Pak Prabowo secara komprehensif melakukan evaluasi ya, misalnya tadi melibatkan aparat kepolisian, terus kemudian kejaksaan, KPK, dan dalam pidato Pak Prabowo kemarin sangat tegas Mbak pada saat pengarahan bahwa apapun yang dibutuhkan oleh pihak penegak hukum untuk kemudian mengusut dugaan penyelewengan itu, maka beliau akan justru mensupport itu. Jadi Pak Prabowo sangat tegas, sangat berkomitmen untuk kemudian agar semua anggaran-anggaran yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan orang banyak, mau tidak mau harus dikerjakan sesuai dengan aturan, harus dikerjakan dengan secara jujur, sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang kita lihat beberapa hari terakhir ini, saya pikir itu sesuatu yang sangat mengecewakan Pak Prabowo ya, karena dia menganggap bahwa ini adalah orang yang saya beri kepercayaan, tetapi malah kepercayaan yang diberikan itu justru tidak dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga warning bagi kementerian lembaga yang lain bahwa jangan Anda jadi menteri Pak Prabowo, jadi kepala lembaga yang dipimpin oleh Pak Prabowo, terus mau bermain-main dengan program yang pro rakyat. Pertanyaan yang sama saya akan tunjukkan ke Mas Danang. Mas Danang, apakah dengan efisiensi anggaran MBG ini merupakan satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan atau trust publik lagi? Bukan itu masalahnya dan bukan itu solusinya menurut saya. Ya. Kenapa? Bukan itu masalahnya dan bukan itu juga solusinya. Kenapa Anda berpikir seperti itu, Mas Danang? Ini udah tidak akan menyelesaikan masalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran itu keniscayaan karena APBN kita sudah nggak kuat lagi gitu kan. Jadi ini yang pertama menurut saya itu momentum lah untuk berbenah ya. Jadi program ini program yang tidak realistis gitu. Kita sepakat tentu banyak saudara kita anak-anak yang membutuhkan. Gak realistisnya di mana emang Mas Danang? Karena itu membutuhkan anggaran yang besar, mengambil anggaran yang besar gitu ya. Dan karena saking besarnya lalu kemudian itu bisa kembali dihambur-hamburkan untuk berbagai pengadaan yang tidak perlu gitu ya. Ini yang menurut saya itu. Jadi mestinya ini seperti saran. Jadi menurut saya pertama adalah dengarkan saran dari para akademisi, dari teman-teman aktivis gitu ya. Jadi dari media gitu ya. Di mana masalahnya? Jadi bukan efisiensi, tapi pertama buka dulu feedback gitu ya. Buka feedback, dengarkan saran dan kritik dari luar yang mengamati program ini. Kemudian yang kedua, tadi kan disinggung juga misalnya ada dugaan. Kita belum tahu persis ya, tentu kita harus hormati proses hukumnya. Kita lihat dulu nanti kira-kira dakwaan jaksa seperti apa. Tetapi kan dari informasi selain pengadaan kan sempat disinggung juga jual beli titik SPPG atau afiliasi dengan SPPG. Kira-kira seperti, kalau saya tidak salah ya, karena kita mesti menunggu data resminya dari kejaksaan atau proses peradilannya. Tetapi akar masalahnya adalah konflik kepentingan. Bagaimana konflik kepentingan ini diatur di
BGN. Ini yang tidak pernah ini. Berapa kali kami sampaikan ya teman-teman, TS sendiri pernah menyampaikan laporan, kemudian beberapa teman lain juga pernah menyampaikan laporan. Selios melakukan beberapa survei, jawabannya anti asing. Jadi tidak Maksudnya konflik kepentingannya ini Mas Danang? Responnya tidak yang kami harapkan. Responnya justru menyalahkan yang memberikan kritik. Justru di situ masalahnya, gitu ya. Sehingga karena tidak mau mendengar, akhirnya kejadianlah persoalan hukum seperti sekarang ini. Gitu. Jadi konflik kepentingan yang dimaksud Mas Danang ini terletaknya di mana? Tadi kan kata Mas Batra ini sebenarnya tujuannya mulia awalnya. Oh, benar, tujuannya mulia. Tetapi itu kan pelaksananya itu manusia biasa yang punya kepentingan, punya keinginan gitu ya. Dan termasuk juga kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Oleh karena itu dibuka semuanya aja. Jadi SPPG itu di mana saja, pemiliknya siapa, yayasannya itu siapa yang punya, itu mesti dibuka semuanya, gitu ya. Karena saya khawatir juga ini, jangan-jangan kalau yang bermasalah lalu kemudian yayasan milik petinggi Gerindra, ini Bang Batra nanti nggak bisa apa-apa, harus diam, gitu kan. Kalau kemudian yang bermasalah itu milik petinggi Polri atau TNI, saya nggak yakin juga Bang Batra sanggup berkomentar, gitu kan. Oleh karena itu kemudian kita tahu nih masalahnya banyak nih. Buka saja itu informasi tentang SPPG. Yang mendapatkan kontrak SPPG ini siapa-siapa saja, yayasan apa saja, lokasinya di mana gitu ya. Menurut saya transparansi itu dari awal dan dari dulu selalu disampaikan, transparansi itu adalah sebetulnya kebijakan yang efektif untuk mencegah korupsi. Jadi jawabannya adalah konflik kepentingan, transparansi, bukan efisiensi. Oke, kalau Mas Danang dapat informasi, sebelum nanti saya tanya ke Mas Batra, yang Anda dapatkan informasi sebenarnya dapur-dapur SPPG ini siapa aja sih pemilik di belakangnya? Tidak banyak yang bisa diketahui karena saya yang membaca di laporan teman-teman ICW tahun lalu itu kan ada teman-teman partai gitu ya, teman-temannya Mas Batra juga ada di situ, lalu dari Polri juga ada, cuma kita belum tahu Polri yang mana. Kan berulang kali secara terbuka Pak Prabowo malah menyatakan terima kasih Polri membantu gitu, dan TNI membantu. Tapi TNI yang mana atau Polri yang mana kita juga belum tahu, badan hukumnya mana kita belum tahu juga gitu ya. Apakah ada di antara mereka yang menyebabkan keracunan misalnya, kita kan belum tahu juga. Nah itu menurut saya ini, dan kasus yang diungkap ini. Kasus yang diungkap ini kan sebetulnya ini pendukung, jadi bukan bisnis utamanya atau program utama BGN ini. Yang terungkap ini kan seperti pengadaan motor, kaos kaki, tablet, dan perangkat IT. Ini kan sebenarnya pendukung BGN-nya. Sementara program BGN-nya, saya khawatir ini justru tidak tersentuh sama sekali, gitu ya. Justru menurut saya kalau penegakan hukum serius dilanjutkan, bukan cuma ini perangkat pendukungnya nih, baru berapa 4 triliun atau berapa. Sementara program utamanya belum tersentuh ini. Berbicara soal tadi adanya dugaan konflik kepentingan, Mas Batra, ada yang jangan-jangan ada terafiliasi dengan partai politik, ada aparat juga yang berada di balik belakangnya. Nah ini gimana caranya kemudian meminta transparansi, karena efisiensi ini bukan satu-satunya cara untuk memperbaiki tata kelola MBG. Justru tadi transparansi yang diminta masyarakat. Justru Pak Prabowo dengan pidato kemarin sangat tegas ya. Kalau kita berbicara soal transparansi, bahkan beliau langsung melibatkan para penegak hukum, dan kami jujur aja sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra, semenjak program ini berjalan, kami selalu dipanggil sama Pak Prabowo, diingatkan untuk turun ke lapangan. Contoh kecil misalnya, ini selalu saya berulang-ulang karena saya seringkali begitu berkunjung ke fungsi pengawasan, dan selain itu juga kami Gerindra ditugasi untuk mengawasi semua program-program MBG ini. Karena kenapa? Atas dasar laporan-laporan yang selama ini berkembang. Artinya apa? Pak Prabowo tidak menutup mata dari setiap laporan-laporan masyarakat yang disampaikan. Dan yang kedua, Pak Prabowo juga melibatkan penegak hukum. Buktinya Pak Prabowo transparan. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak melakukan apa yang menjadi masukan-masukan baik dari DPR, baik dari publik, begitupun dengan lintas kementerian lembaga. Terus kemudian beliau mengambil kesimpulan kemarin pada saatnya beliau harus memberhentikan kepala BGN itu artinya kan pemerintah punya report tersendiri juga terhadap BGN ini dan program MBG sampai ke bawah ini. Kalau beliau tidak melakukan report itu, tentu dia nggak tahu permasalahannya bahwa ada tata kelola yang tidak tepat selama ini. Kalau gitu berkaitan dengan tata kelola, sebenarnya apa tata kelola yang kemudian Pak Prabowo ini menerima reportnya, dan apakah kalau misalnya ada terafiliasi dengan partai politik
itu kemudian juga berani, partai Anda juga menindak tegas begitu? Usai jeda ya Mas Batra dan Mas Danang, nanti usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami akan melanjutkan informasi untuk Anda. Aku Viva begitu murni, jernih dari luar, sejuk dari dalam. Karena lahir dari sumber yang terjaga, disempurnakan oleh 7 tahap nanopurifikasi, memilih mineral baik, dan menjaga kemurnian di tiap teguknya. Sejuk banget. Murninya berasa. Inilah air untuk sejukkan hidup sepenuhnya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Double Agent, Double Action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk, Double Action. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet, terus menangkan harimu. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva. Pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya. Serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Mas Batra, kalau memang benar ada partai politik yang bergerak di belakangnya, kemudian juga ada aparatur begitu. Nah, pertanyaannya, Anda yang ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk menindak, mengevaluasi dan melihat ya ada bentuk penyimpangan seperti apa di lapangan. Pertanyaannya, apakah Partai Gerindra berani untuk menindak itu? Ini kalau kita lihat ya, Pak Prabowo ini seringkali berpidato soal bagaimana penegakan hukum. Tapi sebagian pihak ragu terhadap pidato Pak Prabowo. Sering beliau dicibir, ini omon-omon. Tapi faktanya hari ini kita lihat ya, mungkin sepanjang sejarah dalam penegakan hukum, ini yang paling terbanyak dan paling tercepat. Kita saksikan misalnya Jaksa Agung menindak para pengusaha-pengusaha yang dianggap selama ini pengemplang pajak, terus kemudian under invoicing yang selama ini dianggap bahwa tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya dengan jumlah yang mereka penghasilan mereka. Sepanjang sejarah kita lihat penegakan hukum kita, mungkin ini yang paling banyak dan paling cepat. Artinya apa? Pak Prabowo tidak hanya sekedar mengucapkan, beliau selain mengucapkan dilaksanakan juga di lapangan. Nah, terkait soal MBG ini, Mbak, ini program MBG ini program yang sangat mulia, sangat bagus. Target penerima manfaatnya ada 82 juta orang. Tentu membutuhkan SPPG, dapur-dapur yang banyak. Nah, kalau ada orang yang ingin berpartisipasi, siapapun itu, tanpa terkecuali, dalam rangka untuk membantu percepatan agar dapur-dapur itu bisa tersedia untuk kemudian supaya penerima manfaatnya makin banyak. Apa kita mau salahkan? Sementara mereka kalau niatnya baik, oke. Tapi kemudian kalau pelaksanaannya sebaliknya? Loh, memang niat yang jahat itu harus, maksudnya begini, program yang sangat bagus ini mau diganggu dengan niat jahat terus kemudian kita hentikan programnya. Apakah seperti itu? Ini ada orang mau berpartisipasi, apapun golongannya, pengusaha daerah, pengusaha pusat, ataupun ada, barangkali mungkin ada yang terafiliasi dengan partai politik. Kita mau larang mereka. Yang tidak boleh itu adalah bagian yang misalnya terafiliasi itu, tetapi mereka tidak jujur pengelolaannya, mereka melakukan penyimpangan sebagaimana apa yang selama ini
disampaikan oleh Pak Prabowo, itu yang tidak boleh. Tapi kalau mereka mau berpartisipasi membuat dapur, berpartisipasi untuk mempercepat penerima manfaat, bukankah itu sesuatu yang sangat Artinya bagus? berani untuk menindak ya kalau misalnya ada penyelewengan yang termasuk anggota parpol sekalipun. Ada penyelewengan, karena kan tuh ini kan Mbak jujur aja ya, kadang mungkin ya mohon maaf ya, bukan saya mengklaim bahwa saya sering ke kampung-kampung karena saya sering ke daerah pemilihan. Kalau kita Mbak, kalau saya ke daerah pemilihan saya di sana di Sultra sana, ada di pulau-pulau, masih banyak anak-anak sekolah yang berangkat dari sekolah menggunakan perahu karena jarak sekolahnya jauh, terus kemudian dalam kondisi yang lapar. Sampai sekolah mana mungkin dia bisa konsen belajar. Masih banyak anak-anak kita karena situasi ekonominya mungkin tidak mampu. Itulah semua yang mendasari Pak Prabowo kenapa program ini dibuat. Karena Pak Prabowo tidak pengen lagi ada busung lapar, tidak boleh lagi ada misalnya anak-anak usia yang tidak semestinya usia begitu, tapi kondisi fisiknya malah tidak mencerminkan dengan usia. Baik, Mas Danang tadi kata Mas Batra bilang gak ada masalah kok siapapun misalnya mau membantu itu sangat mulia sekali, gak ada masalah mau anggota parpol, mau aparatur yang membantu karena tujuannya mulia untuk membantu anak-anak. Justru di situ masalahnya, masalah utamanya adalah mengasumsikan semua orang ini mau membantu dan punya niat baik gitu ya. Nah itu akan menjadi persoalan kalau yang punya niat baik ini kemudian bermasalah, dan pada akhirnya yang namanya manusia itu kan bukan cuma punya niat baik tapi juga punya kepentingan, dan SPPG pada akhirnya kan ini bisnis, pada akhirnya mencari untung gitu kan. Nah seandainya tapi faktanya kan mohon maaf boleh saya bantai silakan. Tapi faktanya kan hari ini banyak tuh yang ditindak. Sebelum Ibu Nani jadi kepala BGN, waktu beliau jadi wakil kepala BGN karena ditugasi oleh Pak Prabowo untuk rajin turun sidak-sidak, ada 1.000 dapur lebih yang ditutup portalnya tuh nggak bisa jalan. Artinya apa? Selama ini penindakan dilakukan. Mas Danang. Jauh sebelum peristiwa ini penindakan sudah dilakukan dan itu berdasarkan arahan Pak Presiden. Tuh penindakan dilakukan Mas Danang, jadi kurang apa lagi? Sanksi dibuka saja 1.000 itu di mana gitu kan? Siapa saja itu, yayasan apa saja yang kena sanksi? Karena kami nggak punya banyak informasi tentang itu. Ambil contoh begini nih, yang seandainya punya niat baik. Kalau niat baik kemudian udah ditutup katanya kata Mas Batra. Nah, apakah bisa Bang Batra bisa bicara? Kalau barangkali yayasan apa sebut ini? Yayasan Lasuardi Kendari yang ini ada Sayyad Kaimuddin dan Nur Alam, barangkali Bang Batra kenal dan bisa. Tetapi kalau kemudian yayasannya terafiliasi dengan Kementerian Pertahanan, ya mohon maaf saya nggak yakin juga Bang Batra bisa gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah buka saja. Siapa yang disanksi itu buka siapa mana yayasannya, lokasinya mana saja, dan kemudian dibuka aja seleksi untuk yayasan, untuk SPPG atau katakanlah siapapun jadi berpartisipasi, kriterianya apa, dan dipublikasikan agar jelas semuanya, tidak ada perbedaan. Sebab kalau situasinya seperti ini yang kena sanksi kita tidak tahu gitu kan. Kemudian yang kena kasus ini hanya ketua dan sebagian wakil, sementara yang lainnya belum ada pemeriksaan, kita kan nggak yakin bahwa ini cukup fair pemeriksaan gitu. Jadi yang penting adalah transparan saja. Di wilayah mananya tidak transparan, Pak? Kalau tidak transparan, mungkin Pak Prabowo tidak akan menghentikan Pak Dadang. Kalau misalnya tidak dianggap transparan, kalau tidak transparan, mungkin Pak Prabowo tidak melibatkan aparat. Faktanya hari ini dilibatkan semuanya. KPK disuruh ke sana, BPKP disuruh untuk periksa, mantan terus kemudian diganti juga. Mantan kepala BGN diganti juga. Artinya kan itu semua jadi agak repot ya. Kalau misalnya begini, kita memberi masukan hari ini, kita pengennya Pak Prabowo menindaklanjuti langsung besok, kan tidak seperti itu juga bernegara, kan ada mekanisme yang mesti dilakukan dengan baik. Karena mungkin ini kerasannya sudah bertahun-tahun. Anda perlu baca deh laporan-laporan masyarakat tentang BGN, tentang kritik-kritik tentang BGN, dibaca saja. Itu juga yang jadi problem, Pak. Kalau Bapak misalnya hari ini memberikan masukan, besok langsung mau ditindaklanjuti, kan nggak seperti itu. Atas dasar akumulasi laporan-laporan masyarakat itulah, kemudian Pak Prabowo mengambil tindakan yang tegas untuk memberhentikan kepala BGN dan 2 wakilnya. Kalau misalnya tidak akumulasi dari itu, mungkin Pak Prabowo tidak melakukan itu, tapi faktanya hari ini bahwa Pak Prabowo menerima masukan masyarakat, hari ini dibuktikan. Mas Danang, kalau tersangka Sony Sanjaya ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator, apakah itu bisa membuka
peluang untuk membuka. Semoga ya kita harapkan ya Pak Sony ini buka-bukaan saja gitu. Buka-bukaan saja bagaimana soal seleksi SPPG-nya gitu ya. Siapa saja pemilik SPPG terafiliasi dengan ini. Karena ini kan informasi yang kami sampaikan, masyarakat sampaikan terserah, liputan media dikumpulin satu-satu gitu kan. Ini yang kemudian menjadi input dari kami. Sementara informasi dari BGN itu hampir tidak ada yang bisa kami gunakan saat ini. Jadi menurut saya yang paling mungkin untuk itu atur aja konflik kepentingannya gitu ya. Pimpinan BGN itu nggak boleh punya SPPG gitu ya. Tentara nggak boleh ngurus SPPG, makanya kami mengusulkan tentara itu nggak boleh keluar dari ini, nggak boleh masuk ke wilayah sipil, karena ini nanti akan menjadi persoalan. Sebab kalau kemudian yang jadi masalah ini jadi menurut SPPG Anda dengan tentara, TNI, ini nggak bisa lagi diadili kan, nunggu peradilan militer. Jadi inputnya dari Mas Danang adalah jangan tadi aparatur, kemudian juga orang-orang terdekat begitu ya yang penuh dengan konflik kepentingan ikut. Jangan kemudian ikut-ikut bikin SPPG, itu membuat itu konflik kepentingan. Dan ketika ada masalah susah untuk diselesaikan. Itu gimana Mas? Jangan sampai ada aparatur atau orang-orang dekat ini membuka dapur SPPG, karena kan tujuannya juga awalnya juga pengen melibatkan masyarakat ya. Kalau kayak gini pertanyaannya, masyarakatnya juga nggak kerja dong. Saya ingin menegaskan ya bahwa karena penerima manfaatnya banyak, tentu harus dilibatkan banyak partisipasi. Yang tidak boleh itu kan kalau pengelolaannya tidak jujur, melanggar aturan, terus kemudian ada penyimpangan di sana. Selama itu bisa dijamin, dan Pak Prabowo sangat tegas, begitu ada pelanggaran pasti beliau tindak. Jadi kalau kita berbicara soal transparansi, sekarang apa sih yang nggak transparan, Mbak? Hari ini dengan kondisi media sosial yang sangat cepat sekali ya, sampai di pelosok Papua pun kejadiannya hari ini kan kita nggak bisa, setiap orang sekarang bisa melaporkan dan setiap hari, setiap saat. Jadi sesuatu yang menurut saya tidak ada boleh lagi ditutup-tutupi, dan itu terbuka secara umum hari ini kita saksikan gitu. Jadi kalau berkaca dari kasusnya mantan ex kepala BGN ini yang memperoleh 1 miliar satu hari ini, kan berarti artinya fantastis sekali. Ya kita lihat ya bahwa sekarang kan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Itu kalau kita menganggap seumpama misalnya ditutup-tutupi, artinya kan itu nggak ketahuan. Pak Prabowo kan. Tapi kan siapa-siapanya juga harus dibuka, Mas. Ya kalau soal itu kita serahkan ke penegak hukum lah. Tentu penegak hukum yang yang paham ke wilayah sana ya. Karena sekarang kan sudah berjalan juga. Kita serahkan sepenuhnya, dan Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menindak semua yang dianggap melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jadi artinya adalah MBG masih lanjut terus dengan adanya salah satunya dilakukan efisiensi anggaran ya. Ya, masa program yang begitu baik ini, begitu mulia ini terhenti hanya karena oknum segelintir, 1-2 orang atau beberapa orang, terus kemudian harus menghentikan program yang sangat bagus itu. Kan kita tidak fair juga gitu, menganggap seolah-olah ini tidak ada gunanya nih program MBG ini. Menganggap bahwa ini adalah program pemborosan anggaran, itu tidak begitu juga modelnya. Karena jujur aja Mbak ya, program MBG ini tentu tidak hanya sekedar memberi makan. Tapi kalau Bapak turun ke bawah ya, bayangkan ya, para petani kita, para nelayan kita ikannya bisa laku, para peternak kita telurnya bisa laku, para petani misalnya sayuran-sayurannya, bahan bakunya, buah-buahannya, semuanya diambil dari bawah, terus kemudian apakah itu tidak menghidupkan UMKM? Dalam situasi kondisi global yang tidak menentu ini Mbak, baik geoekonomi dan geopolitik kita yang situasinya unpredictable ini, itu semua bisa menopang Indonesia. Kalau berjalan dengan baik, UMKM itu bisa tumbuh subur, itu bisa menyelamatkan Indonesia dalam kondisi ketidakpastian ini. Oke, singkat aja kalau gitu, MBG jalan terus, tapi salah satunya tadi efisiensi yang akan dievaluasi. Ya mestinya ini ya, saran saya pertama sih Bang Batra baca dulu laporan Celios ya, baca dulu laporan ICW supaya bisa efektif melakukan pengawasan. Yang kedua nih saya lihat aja nih di BGN ini cuma disebutkan misalnya nomor 1 Jawa Tengah, di Kebumen, lalu SPPG Kebumen Buayan Tengah. Siapa pemiliknya, siapa pengelolanya, nggak ada informasi sama sekali. Dibuka saja deh itu aja gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Sebelum kemudian ngatur konflik kepentingan ya, soalnya karena informasinya nggak ada, susah juga kita ngomong kepentingan, apalagi Bang Batra kurang baca juga ini masalahnya. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih sudah kita tangkap pesannya Mas Danang Widyoko, Sekjen Transparency International Indonesia, dan juga Mas Batra Banung, juru bicara Partai Gerindra. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda kami kembali dengan informasi berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat.
di pasar spot exchange menunjukkan nilai tukar rupiah hari ini dibuka pada level Rp18.064 per dolar AS. Sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Nilai tukar rupiah menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis lalu. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, di pasar spot exchange menunjukkan nilai tukar rupiah hari ini dibuka pada level Rp18.064 per dolar Amerika Serikat. Di mana pada Kamis lalu ditutup pada level Rp18.039 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini mencatat rekor baru hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Mengutip data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate JISDOR, sejak Kamis kemarin hingga pagi ini nilai tukar rupiah masih berada di level Rp18.000. Gejolak di pasar keuangan domestik ini terjadi seiring dengan keluarnya arus modal asing. Mengutip Kompas.id, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan serta Bursa Efek Indonesia, total arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 69. Pelemahan ini dipicu oleh menguatnya dolar Amerika Serikat secara global, didorong kinerja ekonomi Amerika Serikat yang masih kuat dan berkurangnya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Ketidakpastian global akibat terpilihnya kembali Donald Trump serta memanasnya situasi geopolitik dunia turut menambah tekanan terhadap rupiah. Jumat pagi, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di level 5.846. Pergerakan IHSG masih fluktuatif sejak dibuka pada sesi pertama. IHSG menguat di saat perdagangan sesi pertama dibuka pada pukul 9 pagi di level 5.846, menguat 0,11% dibandingkan penutupan sebelumnya. Adapun volume perdagangan 276 juta saham dengan nilai transaksi 417 miliar dan frekuensi perdagangan mencapai 32.505 kali. Pergerakan IHSG masih fluktuatif dari zona merah ke zona hijau dan sebaliknya sejak dibuka pada perdagangan sesi pertama. Pada perdagangan kemarin, Rabu 3 Juni 2026, IHSG rontok lebih dari 4%. Anjloknya IHSG menyentuh level terlemah selama 5 tahun terakhir. Sejumlah sentimen secara bersamaan menekan investor, baik institusional maupun retail. Mulai dari pelemahan rupiah yang nyaris menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat yang memperkuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sepakat bahwa banyak rumor di dalam negeri yang menyebabkan IHSG ambles. Tapi kenapa IHSG
IHSG-nya bisa hari ini ambruk hampir 5%, Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang isu-isu global, cuman kita yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah sama Cina sendiri, yang lain tuh. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam jam 7 sama S&P. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita harusnya sih nggak ada masalah. Purbaya juga mengatakan pelemahan rupiah ke kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih dalam rentang simulasi pemerintah. Meski demikian, kondisi ini dapat meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dalam valuta asing. Purbaya bilang, pelemahan rupiah tidak mengubah besaran kupon utang, tetapi membuat nilai pembayaran dalam rupiah menjadi lebih tinggi ketika kewajibannya berdenominasi valuta asing. Purbaya menjelaskan kondisi ini masih berada dalam kisaran perhitungan yang sudah disiapkan pemerintah. Namun, pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, termasuk ketika harga energi meningkat dan tekanan terhadap rupiah membesar. Pak, rupiah sekarang 18.000, Pak. Oh my God, gimana, Pak? Dampak ke pembayaran utang gimana, Pak? Dia akan ngikutin ke 18.000 itu atau fixed rate sih, Pak, kalau bayar utang? Gue lupa, kuponnya fix. Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuman pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya. Cuman kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Nah, soal intervensi yang Bapak berapa sih, Pak, sebenarnya, Pak, range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000? Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Anjloknya nilai tukar rupiah menjadi Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan IHSG yang ikut merosot menimbulkan kabar kalau Menkyu Purbaya mengundurkan diri. Namun, isu itu segera ditangkis oleh Istana. Mensesnek menegaskan rumor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dan diganti itu tidak benar. Prasetyo bilang belum ada rencana pergantian posisi Menkyu. Ia juga memastikan pemerintah tengah memperkuat kebijakan ekonomi. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Kemarin. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti menyebut, dampak melemahnya rupiah atas dolar Amerika Serikat telah terasa di sejumlah aspek. Inflasi juga diprediksi akan mulai mengalami kenaikan pada bulan depan. Telisa menambahkan, perlu ada perbaikan komunikasi kebijakan yang solid pada tim ekonomi pemerintah. Pemerintah juga diminta untuk mengakui dampak ekonomi yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Ya, data inflasi kemarin memang sudah ada kenaikan dari 2,4 ke 3,08 year on year dari BPS kemarin, meskipun itu sebetulnya masih dalam target pemerintah. Nah, cuma inflasi juga kita lihat dari producer price. Producer price sudah naik lebih dari 3% ya, sekitar 3,2an gitu, sudah naik harga produsen. Biasanya nanti kalau harga produsen naik di bahan baku, nanti di harga konsumennya juga akan mengikuti untuk mengalami naik. Jadi bisa jadi bulan depan inflasinya lebih tinggi karena sejumlah harga pangan juga sudah mulai mengalami kenaikan. Dan kita sendiri kalau survei-survei di pasar memang beberapa produk sudah mengalami kenaikan ya, produk elektronik, produk bahkan kuliner sendiri, makanan-makanan minuman
itu juga sudah banyak mengalami peningkatan. Jadi perlu perbaikan dari sisi komunikasi kebijakan, terus memperkuat tim ekonomi ya. Tim ekonominya ini antara Menko, Bank Indonesia, terus kemudian Kementerian Keuangan itu untuk solid. Terus dari sisi fiskal kan dikatakan tidak ada masalah. Nah sebenarnya kan juga ada concern seperti bunga utang dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa bahwa sebenarnya kita itu menghadapi masalah struktural namun terkendali gitu loh. Jadi dan itu kita berusaha untuk perbaiki gitu. Jadi artinya bahwa meminimalisir denial ya kalau saya bilang, karena gini, kami membandingkan dengan negara-negara lain ya, bagaimana menghadapi krisis. Mereka pertama bilang bahwa ini akan ada guncangan loh di global, ekonomi kita itu akan menghadapi guncangan, sehingga kita harus bersama-sama untuk menghadapi guncangan itu. Merosotnya nilai tukar rupiah juga berdampak pada penukaran mata uang dolar Amerika Serikat ke rupiah. Warga berbondong-bondong melakukan penukaran uang seiring dengan merosotnya nilai mata uang rupiah. Sepanjang 2026, rupiah telah melemah lebih dari 7% terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah juga masuk kelompok mata uang negara berkembang Asia dengan performa terburuk. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap di Sapa Indonesia Malam, Saudara, selain pemain belakang Jai Itses yang absen, Timnas Indonesia juga kemungkinan tak akan dibela oleh gelandang serang Marcelino Ferdinand saat menghadapi Oman dalam FIFA Matchday malam hari ini. Friska Clarissa akan mengulasnya untuk Anda. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green efektif angkat lemak piring, bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Postur tubuh dan saraf sehat bikin aktivitas jadi lebih nyaman. Aduh, kebas, kesemutan. Minum Hemaviton Neuroforte untuk obati kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik. Baru Hemaviton Neuro untuk cegah datang lagi. Hemaviton Neuroforte obati, Hemaviton Neuro cegah. Neuroaktif formula vitamin B1, B6, dan B12 obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Saraf sehat, aktivitas kembali lancar. Dari Hemaviton, merek yang dipercaya sejak 1977. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Ini cerita aku bareng Isoplus. Selalu gerak dengan cepat. Tanpa sadar, banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion. Berkeringat, jadi dehidrasi. Untung ada Isoplus dengan 7 ion. Ionnya lebih cepat diserap, tubuh langsung terhidrasi. Fokus cepat balik, aku bisa cepat beraktivitas lagi. Keep on moving with Isoplus. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak piring, bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu, lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dari Wings Food. Ini lemon tea favoritku, beda dari yang lain. Ya lagi. Rasa lemon tea senyeger ini. Buruan cobain teh lemon madu, segernya kelewatan dari Wings Food. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Ini cerita aku bareng Isoplus. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplus dengan 7 ion. Cepat diserap, tubuh terhidrasi. Cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food.
Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Selain pemain belakang Jay Itzes yang absen, timnas Indonesia juga kemungkinan tak akan dibela oleh gelandang serang Marcelino Ferdinand saat menghadapi Oman dalam FIFA Match Day malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Marcelino tidak terlihat mengikuti sesi latihan resmi kemarin sore sebagai langkah antisipasi cedera yang lebih parah. Pelatih John Herdman menyebut Marcelino telah bekerja sangat keras dalam 2 minggu terakhir. Herdman menyatakan rasa nyeri hamstring Marcelino muncul akibat intensitas latihan yang tinggi. Posisi Marcelino kemungkinan bisa diisi Beckham Putra. Sementara itu, pemain belakang timnas Kevin Dix menyebut dengan absennya Jay Itzes, para pemain harus siap menggantikan perannya sebagai kapten, termasuk dirinya ataupun Rizky Ridho. Kevin Dix mengatakan tim pelatih meminta seluruh pemain siap menggantikan Itzes dan menunjukkan kualitas terbaik dalam pertandingan nanti. What the coach said also, I've seen it that Jay is irreplaceable. Jay is somebody who leads the team from nature. He's been doing that for a long time. We miss him. But we have to deal with it, of course. He's not here for injury reasons, and we hope he's fit as soon as possible. But this time we will have to do it without him, and we have plenty of players who can show themselves now. But of course, we miss our leader, but other people have to step up, including me. Sementara timnas Oman optimistis meraih kemenangan melawan Indonesia. Mereka bertekad memperpanjang rekor tak terkalahkan yang sudah berjalan 38 tahun. Meskipun bermain di hadapan pendukung Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Oman tak gentar meladeni semangat juang Garuda. Lalu bagaimana persiapan timnas dalam mengejar kemenangan melawan Oman setelah 39 tahun tak pernah menang? Dan bagaimana suasana di Stadion Gelora Bung Karno? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rininta Niken. Niken, bagaimana di sana suasana jelang pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman? Dan soal komposisi pemain nanti ada informasi apa dari sana? Baik Friska, saat ini tepat di belakang saya ini ada Garuda Official Store di antara zona 10 dan juga zona 9. Menurut pantauan kami sejak saya sampai di sini pada pukul 16 sore tadi, tepatnya jam 4 sore tadi, memang penonton masih belum berdatangan mengingat ini waktu masih weekday bukan weekend. Tetapi pada saat jam 5 tadi semua supporter mulai berdatangan, menukarkan tiket dan mencari di mana zona mereka untuk bisa duduk di tribun masing-masing. Kita lihat memang Friska dan juga saudara sepertinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berkapasitas 77.000 penonton ini nantinya tidak akan terisi full. Mengingat panitia penyelenggara melalui PT GSI menyiapkan 35 lembar ribu tiket yang akan ibaratnya memenuhi baik itu di FIFA Matchday melawan Oman dan juga Mozambik. Friska. Oke, dan kalau Anda melihat saat ini antusias penonton sudah mulai terlihat, penonton sudah antusias datang ke sana. Lalu apa saja yang Anda lihat yang menarik? Saya mendengar di belakang juga sudah ada sayup-sayup terdengar musik ya, Niken? Ya betul, tepat sekali Friska. Saya tahu pasti Friska di studio ingin sekali juga datang di sini bersama saya. Tentu di belakang memang di sini panitia penyelenggara sepertinya menyiapkan beberapa aktivitas untuk penonton dewasa tentunya. Tetapi tidak hanya penonton dewasa saja, di sini juga ada games juga untuk penonton yang mungkin dewasa atau orang tua yang membawa anak-anaknya untuk datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tidak hanya band saja, tetapi juga ada permainan. Tetapi kita lihat di sini Friska, kita masih menanti. Nantinya Indonesia akan melawan Oman tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat.
terkait pasti Friska dan juga yang ada di studio bertanya-tanya bagaimana daftar susunan pemain yang ada. Tetapi kita masih belum bisa menyampaikan mengingat daftar susunan pemain nantinya akan mulai ditayangkan langsung oleh PSSI tepat pada pukul 19.00. Tetapi kalau misalnya kita memprediksi siapa saja yang akan diturunkan, kemungkinan kiper Martin Pas juga bisa diturunkan, bek Rido, Elkan Dix Doni, gelandang Joy Ivar Hanan dengan kapten Rizky Rido. Tetapi kita lihat dan juga mohon dukungan semua dari Indonesia agar nantinya pertandingan akan berjalan dengan semestinya. Friska. Nah, untuk menganalisis siapa saja yang akan turun di match nanti dan bagaimana pula tanpa kehadiran Jay Itzas, timnas bisa tetap memberikan performa terbaiknya akan kita perbincangkan. Terima kasih Rin Taniken dari Gelora Bung Karno. Kita akan membaca bagaimana peluang timnas bisa mengatasi Oman malam ini di FIFA Matchday bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan striker timnas Indonesia Zainal Arif. Kak Abo, Bung Joy, selamat malam. Malam. Saya ke Bung Joy dulu. Kan kita sudah terbiasa melihat Kapten Jay Itzas di setiap pertandingan. Kali ini tanpa Bang Jai, bagaimana Bung Joy melihat agar timnas ini punya kepercayaan diri? Meskipun tadi Kevin Dix bilang ya harus siap semuanya menggantikan, tapi apa yang harus betul-betul jadi catatan untuk timnas? Ya, Indonesia kan terbiasa dengan center back yang punya leadership yang luar biasa di dalam diri Jay. Tapi memang tidak semua pemain kan harus bisa tampil di seluruh pertandingan. Dan itu bagus juga bagi tim belajar tanpa Jay, belajar tanpa seorang leader yang sungguh-sungguh bisa memimpin dari lini belakang. Dan itu tadi Kevin Dix mengatakan kami harus siap, bahkan saya pun siap kalau ditunjuk. Itu kan vibes yang positif ya. Siapapun sebetulnya harus mampu untuk menjadi pengganti Jay, meskipun Indonesia terus terang ya mengalami kerugian ya tanpa Jay. Tapi ya harus belajar lah, kan Jay nggak selamanya bisa main. Dia pada satu saat juga harus pergi. Dan pemain-pemain muda harus step up menggantikan dia. Jadi ini belajarlah tanpa Jay. Nanti kalau ada Jay lagi saya rasa Indonesia akan lebih kuat. Tapi sekarang pun dengan adanya Kevin Dix, Rizky Rido juga sudah sangat berpengalaman. Ada Justin Hubner juga di lini belakang, nggak masalah rasanya ya. Meskipun lawan yang dihadapi adalah Oman, 38 tahun nggak pernah menang kita melawan Oman. Dan mereka juga tim yang kuat meskipun tidak lolos ke Piala Dunia sama seperti Indonesia. Tapi mereka tim yang kuat. Peringkatnya 70-an dan ini pelajaran yang bagus sekali ya bagi John Herdman terutama yang baru mengalami 2 pertandingan melawan St. Kitts and Nevis dan Bulgaria. Ini menuju ke Piala Asia menurut saya, bukan Piala AFF 2026, menuju Piala Asia ini dia punya waktu yang betul-betul cukup untuk melihat timnya ini sejauh mana. Karena dia kan masih terus sebetulnya mencari-cari pemain di luar backbone yang ada, 80% sudah ada. Dia tinggal mencari 20% untuk persiapan Piala Asia. Nah nanti penyempurnaannya akan terjadi pada Piala AFF 2026 yang akan bertanding pada bulan Juli. Jadi setuju kalau ini jadi momentum yang pas untuk belajar dengan komposisi yang tidak biasa. Kalau dari Kak Abul melihat siapa yang punya potensi untuk menggantikan peran Jay Itzas dalam pertandingan ini? Iya, saya kira Elkan Bagot juga selama ini juga menunjukkan kemampuan yang sangat baik ya. Apalagi ya tadi yang dibahas oleh Bung Anton, para pemain yang menjadi bagian dari tim nasional adalah para pemain pilihan terbaik. Jadi kalaupun Jay Itzas hari ini tidak tampil, saya kira para pemain ini bisa menunjukkan kualitas mereka yang sungguhnya. Apalagi para pemain ini selama ini menit bermainnya cukup kurang. Ini kesempatan yang sangat baik. Ini mesti harus dimanfaatkan supaya apa? Supaya nanti John Herdman juga banyak pilihan. Artinya para pemain yang hari ini diberikan kesempatan. Dan saya kira mungkin Rizky Rido, Elkan Bagot, dan juga Justin Hubner, para pemain yang sangat teruji ya di klubnya masing-masing. Dan hari ini ujian tersebut datang dari Oman yang secara posisi juga mereka di 79 dunia. Jadi saya kira kalau seandainya bisa mengatasi permasalahan di lini belakang, 3 center back ini, saya kira ini bukan jadi masalah besar ketika pertandingan selanjutnya. Apakah itu di pertandingan FIFA Matchday ataupun di pertandingan resmi, yaitu di Piala Asia nanti.
Ya, dan di kondisi seperti ini juga tidak hanya Jay Itzes, tapi kita ke lini tengah misalnya tidak ada Tom Haye, juga Calvin Verdong juga kemungkinan tidak akan main dari awal. Marcheng juga lagi cedera, Bung Joy. Apakah ini jadi pertanda kita akan kehilangan dominasi, ataukah kita sudah lebih siap hari ini untuk antisipasi absennya beberapa pemain utama, Pak? Ya mau nggak mau harus siap. Memang Verdong adalah pilihan terbaik sekarang ya. Tapi karena kondisinya dan John Herman sudah mengatakan dia kepentingan keselamatan pemain jauh lebih di atas daripada kepentingan tim saat ini. Jadi dia kemungkinan besar akan mencadangkan Verdong atau main hanya 45 menit. Tapi apapun sebetulnya masih ada pemain yang berpengalaman kan di sana. Kalau di kiri misalnya Donitri Pamungkas dipasang dan di kanan Kevin Dix juga tampil prima, rasanya tinggal menopang siapa yang akan menggantikan Verdong. Nah ini kan di tengah masih ada Joy Pelupesi yang sebetulnya saya agak kecewa dengan penampilan dia belakangan ya, tapi harusnya sih dia memperbaiki pada penampilan kali ini karena dia sebetulnya kunci. Dia adalah pemain gelandang bertahan yang selama ini tidak dipunyai oleh Indonesia sejak zaman Sintayong, kemudian ke Patrick Kluivert, dia kan datang agak telat. Jadi harusnya dia menunjukkan kualitasnya yang lebih baik untuk menjadi pemain pertama yang menghadang serangan lawan. Yang itu yang paling penting dari seorang gelandang gelandang bertahan maksud saya. Jadi kalau dia tampil lebih bagus, menurut saya yang di sisi-sisi sayap kanan dan kiri Donitri ataupun Kevin Dix, rasanya mereka cukup bisa punya kemampuan, punya kepercayaan diri untuk naik menyerang, membantu gelandang serang dan para pemain yang ditugaskan untuk menjadi pemukul akhir di kotak penalti lawan. Harusnya sih ini pertandingan akan menjadi sangat seru ya, karena Indonesia harus membuktikan, John Herman harus membuktikan mereka layak untuk bisa berbicara lebih banyak nanti di Piala Asia 2027 dan ini adalah dan John Herman sudah cukup lama ya bergabung dengan tim Indonesia, meskipun mengumpulkan pemainnya juga nggak terlalu banyak waktunya, tapi dia sudah punya cukup waktu untuk menganalisis data, menganalisis semua pemain, mencari pemain pelapis dan memperkuat backbone-nya. Saya rasa dia sudah lakukan dengan sangat baik dan ini ujiannya melawan Oman. Apakah Kang Abu juga melihat Pelupesi harusnya bisa punya performa yang lebih baik lagi membuktikan di pertandingan ini, termasuk juga bagaimana kita bermain tanpa El Profesor Tom Haye dan juga Verdong yang kemungkinan nggak main dari awal? Ya, kalau kita berbicara masalah tim nasional, Priska, bahwa para pemain yang dipanggil ini adalah para pemain terbaik di klubnya masing-masing. Kita berbicara masalah per individu, Pelupesi mungkin secara kualitas kemarin agak sedikit performnya agak sedikit menurun. Tetapi saya melihat di pertandingan kali ini, saya berharap dia bisa menepis anggapan tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Bung Anton tadi, di tengah itu kita banyak pilihan juga kan. Selain El Profesor memang tidak ada Jenner juga, yang selama ini juga menit bermainnya kurang, tetapi kesempatan untuk membuktikan dia layak dipanggil tim nasional itu bisa kita lihat di pertandingan kali ini lawan Oman. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ya, bahwa para pemain yang dipanggil ini adalah kumpulan-kumpulan para pemain terbaik. Jadi siapapun para pemain yang absen, baik Jay Itzes itu sebagai kapten dan cederanya juga Marcelino yang tiba-tiba menjelang pertandingan karena intensitas latihan. Saya kira para pemain yang ada, yang sekarang ini di tim nasional ini, 23 pemain terbaik ini, saatnya untuk memperlihatkan kualitas mereka yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya nanti pilihan-pilihan tersebut itu tidak akan sulit. Ya. Bahwa pilihan yang didatangkan oleh John Herman ini membuat apakah ini bisa menjadi dua tim yang tanggal 9 juga nanti kita akan uji coba lagi melawan Mozambik gitu kan. Itu sih sebetulnya menurut saya. Ya, sumber daya kita sekarang sudah lebih baik, pun juga kayak dalam dialog kita nggak terlalu bahas banyak drama ya seperti beberapa waktu yang dulu. Yang jelas juga saya masih nunggu-nunggu nih, tadi refresh mana ya, belum ada line up-nya. Kita tunggu dulu aja usai jeda karena kita masih akan kembali sesaat lagi. Tetap di Sapa Indonesia Malam.
Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam membahas peluang timnas bisa mengatasi Oman malam ini di FIFA Matchday bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan striker timnas Indonesia Zainal Arif. Kang Abo, tolong ceritain dong karena sampai sekarang kan line up-nya belum ada ya. Tapi sebagai mantan pemain timnas pasti bisa bercerita gimana sih di balik layarnya kalau detik-detik penentuan line up ini? Ya, biasanya yang pernah saya rasakan ya, menurut pengalaman yang pernah saya ikut, apakah itu pelatih lokal ataupun pelatih asing, ada yang berangkat dari hotel sebelum ada yang dari hotel sudah briefing dan disampaikan siapa starting 11 yang akan bermain, dan ada juga para pelatih yang masih bertanya-tanya ya sampai sampai menjelang pertandingan, bahkan 10 menit menjelang kick off itu baru diturunkan siapa yang akan bermain gitu. Itu tergantung bawaan, tergantung habitnya si pelatih tersebut ya. Supaya apa? Supaya para pemain ini selalu siap. Kapanpun, apakah mereka diturunkan ataupun tidak, mereka harus selalu siap. Itu loh. Poinnya itu mungkin ya. Jadi sampai last minute pun ditunggu ya. Semuanya harus siap, mau nantinya siapa yang jadi starting 11 ataupun enggak. Ya. Di awal sudah siap dulu ya. Jadi kadang-kadang gini, kalau biasanya diturunkan atau misalkan disebutkan sehari sebelum kick off, nah, nanti para pemain yang selama ini tidak masuk starting 11 dan tidak masuk di bench juga, nah itu nanti akan leha-leha juga. Mereka kadang-kadang berpikir bahwa oh ya sudah hari ini saya nggak masuk, jadi saya bisa tenang. Tetapi kalau semuanya belum disampaikan, belum di-announce gitu ya, kepada para pemain, ini para pemain pun akan tetap merasakan bahwa oke, saya tetap harus siap sampai menjelang kick off. Setelah itu mungkin baru mereka akan tahu siapa yang akan diturunkan. Nah, apalagi kan kita tidak pernah tahu ya bagaimana kondisi lawan, jadi semuanya harus dalam keadaan siap. Tapi bicara soal Oman ini, Bung Joy, sebenarnya selain peringkat, apa kelebihan dari Oman sebagai tim maupun personel masing-masing yang harus diwaspadai dari masing-masing pemainnya? Ya, tipikal pemain-pemain dari Jazirah Arab dan sekitarnya itu punya punya kondisi fisik yang prima ya. Mereka terbiasa dengan udara yang lembab juga seperti di Jakarta. Jadi challenge-nya memang cukup besar bagi timnya John Hartman ini, dan mereka punya postur yang cukup kekar, tinggi-tinggi juga khas orang-orang dari negara Jazirah ya, Jazirah Arab maksud saya. Dan mereka kecepatannya juga sangat bagus, walaupun menurut saya ball skill-nya tidak sebaik Arab Saudi misalnya, atau tidak sebaik Iran atau Irak. Jadi rasanya sih kalaupun nanti mereka akan tampil dengan ngotot, karena mereka juga butuh poin kan di FIFA Matchday ini, masih bisa diimbangi lah oleh katakanlah misalnya Beckham Putra juga, yang kalau nanti tampil menggantikan Marcelino misalnya, Beckham bisa mengimbangi mereka dengan kecepatannya. Tapi kalau pemain-pemain diaspora yang punya postur juga bagus-bagus, rasanya sih nggak terlalu sulit ya untuk menghadapi challenge dari pemain-pemain Oman ini. Saya rasa sih Indonesia punya kans yang cukup besar main di Senayan dengan dukungan yang penuh, dengan ambisi juga untuk menaikkan peringkat, karena peringkat FIFA koefisiennya akan lebih bagus kalau Indonesia menang lawan Oman dengan peringkat yang lebih tinggi, koefisiennya lebih banyak gitu loh. Jadi ini harusnya jadi penyemangat ya bagi pemain Indonesia untuk bisa menang dan mencapai poin yang lebih baik daripada Oman yang bisa raih gitu. Kira-kira begitu. Nah, Kang Awu juga bagaimana melihatnya? Karena kan kalau kita lihat misalnya di Piala Asia memang untuk tipikal pemain yang dihadapi misalnya Jazirah Arab ini cukup sulit juga dihadapi. Sebenarnya apa yang harus jadi catatan betul untuk John Hartman agar timnas bisa lebih siap kali ini? Ya, kalau kita berbicara masalah peringkat, ini jangan selalu dikaitkan bahwa peringkat mereka lebih di atas kita. Ini biasanya selalu mengganggu secara psikologis. Tapi saya yakin dengan profesional para pemain ketika bertanding malam ini, kita sebetulnya kalau secara kualitas per individu pemain, saya pikir ini hampir sama lah ya, hampir merata lah. Dan pertandingan malam ini akan menarik, akan kita lihat, karena walaupun bersifat friendly match, tetapi ini berpengaruh terhadap poin yang akan kita raih nanti. Seandainya kita bisa mengamankan 3 poin, artinya pertandingan kedepannya ketika melawan Mozambik di friendly match selanjutnya akan membuat para pemain lebih percaya diri, dan juga poinnya juga
ranking kita juga akan berubah mungkin ya. Ya, ini harusnya jadi Sebaliknya lawan Oman juga, tim Oman juga mereka tidak mau kehilangan poin. Kalau misalkan kehilangan poin di Jakarta atau misalkan mereka mengalami kekalahan, ini juga sedikit mengganggu ranking mereka juga. Saya kira itu. Jadi secara psikologis ini akan seru nih ya pertandingan. Ya, kita akan tunggu dan kita akan menilai bagaimana kualitas John Hartman setelah sebelumnya memimpin timnas di 2 pertandingan. Kali ini melawan Oman, bukan tidak mungkin kita bisa menang malam hari ini. Amin. Itu doa kita semua. Kita nantikan. Terima kasih atas waktunya dan analisisnya Bung Joy, Anton Sanjoyo, analis sepak bola, dan juga mantan striker timnas Indonesia Zainal Arif. Kang Abo, terima kasih. Bung Joy, terima kasih. Sama-sama, selamat malam. Bung Joy. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya tetap di Sapa Indonesia Malam. Sejak tahun 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bergabung menjadi anggota Polri lewat jalur rekrutmen proaktif. Bagaimana cerita para anggota Polri yang menyandang disabilitas? Kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Sejak tahun 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bergabung menjadi anggota Polri lewat jalur rekrutmen proaktif. Kebijakan ini menjadi bukti nyata transformasi Polri menuju institusi yang inklusif, modern, dan berkeadilan bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi Bribda Afifatul Ngaliah untuk mengabdi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polwan berusia 20 tahun ini mulai bertugas sejak Juni 2025 dan kini menjalankan tugas di Seksi Umum atau SIUM Polres Salatiga. Musibah yang dialaminya semasa kanak-kanak membuat tangan dan kaki kirinya harus diamputasi. Meski sempat merasa kurang percaya diri, namun berkat dukungan dan doa orang tuanya, Afifatul pun tak menyerah pada keterbatasan. Setelah menyelesaikan studi SMK, Afifatul mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Polri melalui jalur rekrutmen proaktif kelompok disabilitas pada tahun 2025 dan lulus menjadi seorang polisi wanita. Saya disabilitas karena kecelakaan waktu kelas 3 SD, saya diamputasi tangan kiri dan kaki kiri. Kemudian pertama kali muncul niat untuk menjadi anggota Polri itu pada saat apa? Waktu niatnya itu saya ikut organisasi olahraga, terus dari ketuanya itu memberikan kalau ada pembukaan rekrutmen disabilitas untuk Polri dari Babin, terus kemudian saya diperintah untuk mencoba daftar. Dalam menjalankan tugas di Seksi Umum Polres Salatiga, Bribda Afifatul mampu bekerja dengan baik dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi. Ditambah lagi, sikap rekan kerja dan atasannya di Polres Salatiga yang menghargai kontribusi dan tidak memandang sebelah mata. Selagi ada kesempatan jangan disia-siakan. Jadi walaupun saya disabilitas, saya juga bisa bekerja seperti yang lain. Untuk disabilitas yang lain, jika ada kesempatan, jangan menyerah untuk mencoba. Komandan dan rekan-rekan tidak memandang sebelah mata, mereka menganggap bahwa saya bisa bekerja seperti yang lainnya. Atasan Afifatul, Kapolres Salatiga, AKBP Ade Paparihi bilang, Afifatul melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik, tanpa pernah mengeluh dengan keterbatasan fisik. Untuk Bribda Afifatul ini anggota kami yang kami tempatkan di Seksi Administrasi Umum. Dalam kesehariannya secara struktural yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas administrasi yang membantu saya Kapolres dalam baik itu surat masuk, surat keluar. Dan dalam kesehariannya anak ini cukup energik, cukup aktif, bahkan sempat kami memanggil menanyakan kepada yang bersangkutan apakah dengan kegiatan yang seperti ini apakah yang bersangkutan ada keluhan atau apa, yang pasti yang bersangkutan tetap
kami siap ditempatkan, kami siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dari komandan. Menyandang disabilitas juga tak menjadi halangan untuk Bribda Ahmad Fikri Oktaviani untuk melayani masyarakat sebagai anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur. Bribda Fikri bersyukur bisa menjadi anggota Polri seperti cita-citanya sejak kecil. Padahal, ia sempat mengubur harapan menjadi anggota Polri ketika kecelakaan di masa remaja membuatnya kehilangan salah satu jari tangan. Ini disabilitas saya itu pada jari manis saya, di tangan kanan saya. Pada saat waktu itu kejadian, ya memang waktu itu sempat down, bahkan sampai ngedon banget. Karena kan kita nggak mengharapkan bakal seperti ini kan. Jadinya saya waktu itu, hati itu kayak sedih banget gitu loh. Saya tuh emang bercita-cita ingin jadi polisi, digugurkan ya gara-gara saya mempunyai keterbatasan fisik ini. Namun, kesempatan pun terbuka di tahun 2024. Dalam satu kali mendaftar melalui jalur penyandang disabilitas, Fikri pun lulus sebagai Bintara Polda Jatim. Kini patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengendalian massa menjadi tugas sehari-harinya. Ia pun bekerja tuntas dan ikhlas, seolah tanpa tembok penghalang. Ya, pengabdian itu bisa dilakukan oleh siapapun ya. Meskipun kita menyandang disabilitas, menyandang kekurangan, itu tidak menutup kemungkinan untuk mengabdi kepada negara ini. Jadi kesempatan itu ada buat orang yang mau, dan pengabdian itu ada buat orang yang mau gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut untuk belajar yang lain, karena kekurangan yang kita miliki itu bukan sebagai penghalang untuk meraih masa depan gitu. Kepala Biro Pengendalian Personel SSDM Polri, Brigjen Pol Ertel Stefan menyebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah menegaskan komitmen bahwa Polri ramah disabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menjelaskan soal hak kelompok disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Karena itu, Polri pun memberikan ruang jabatan dan kompetensi yang bisa diisi oleh warga dari kelompok disabilitas. Pak Kapolri menyampaikan bahwa Polri ramah untuk disabilitas. Itu jadi acuan. Kami menyiapkan ruang untuk kalau rekan-rekan kami kelompok disabilitas, tapi kami minta ruang jabatan yang kami siapin itu harus didukung oleh kompetensi daripada rekan-rekan kelompok disabilitas, sehingga kami juga bisa menyelaraskan antara kebutuhan organisasi dengan pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Dalam hal seleksi rekrutmen Bintara Polri untuk ruang jabatan yang bisa diisi kelompok disabilitas, persyaratannya pun dibuat khusus, terutama untuk ujian yang terkait kemampuan fisik dan jasmani. Namun, untuk persyaratan-persyaratan lain seperti akademik, kepribadian, tes mental, dan ideologi, standarnya sama dengan peserta lain. Termasuk juga dalam hal rekrutmen, itu Polri memberikan ruang untuk rekrutmen kelompok disabilitas ini, untuk mereka bisa tetap mengikuti rangkaian seleksi, hanya mereka diberikan keistimewaan di materi-materi ujian khususnya seperti ujian kesehatan, kemudian berkaitan fisik dan jasmani seperti UKJ atau uji keselamatan jasmani. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain mereka sama kesetaraan dengan peserta seleksi yang lainnya. Polri mulai membuka penerimaan dan merekrut penyandang disabilitas pada tahun 2024. Melalui jalur rekrutmen proaktif dan rekpro, sejak tahun 2024 hingga kini, Polri telah menempatkan total 21 personel. Selain mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-masing, keberadaan penyandang disabilitas di tubuh Polri juga menjadi wujud komitmen Polri dalam membangun institusi yang lebih inklusif, humanis, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk mengabdi. Tim Liputan, Kompas TV. Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Aduh, Sakit pinggang minum Oskadon SP. Aduh, nyeri keram kemas kesemutan. Minum Oskadon SP Neuro. Oskadon SP dan Oskadon SP Neuro aktif redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, let's go Pancenoye. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, piring bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Make it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya nendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits Nomor 1, favorit semua dari Wingfood. Panas gerah. Refresh mood kamu dengan segelas mood booster dari Choco Drink. Coklat Belgianya bikin mood asik. refreshing banget. Choco Drink, lo wajib coba. Choco Drink, segelas mood boostermu dari Wingfood. Kenapa gigi harus kuat, Pa? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap, kari kental spesial. Resep baru. Wah, makin kental, rasanya makin spesial. Full of flavor. Cobain deh, resep baru mie sedap kari kental spesial dari Wingfood. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dari Wingfood, ini lemon tea favoritku. Beda dari yang lain. Iya lagi. Rasa lemon tea senyeger ini. Buruan cobain teh lemon madu. Segernya kelewatan dari Wingfood. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, piring bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Saudara, Polda Banten berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di Serang. Peristiwa terjadi di halaman rumah sakit Fatimah, Kota Serang, Banten. Peristiwa bermula saat istri salah satu korban pulang kerja dan diduga dihadang oleh sejumlah debt collector. Merasa terancam, korban kemudian menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB. Situasi semakin memanas hingga berujung pada penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB. Keempat pelaku berhasil ditangkap. 2 pelaku ditangkap sesaat setelah kejadian, sedangkan 2 lainnya ditangkap di wilayah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Polisi menyebut masih ada 6 pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Perannya di sini, mereka semuanya berada di lokasi, ada yang turut melakukan pelemparan batu, kemudian dengan ancaman dan pemerasan berusaha untuk merebut kendaraan yang dimiliki korban, yaitu jenis Daihatsu Xenia tahun 2024. Barang bukti yang telah kami amankan yaitu 2 buah handphone, kemudian 2 unit operasional mobil Fortuner milik debt collector ini, dan surat tugas debt collector ini. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap bersama kami, setelah ini akan ada berita utama. Selamat malam.